Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis Maskupa dengan video pembahasan materi yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya manusia sering melakukan komunikasi, baik komunikasi dengan orang tua, guru, maupun teman. Komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, kita bisa menyampaikan pikiran, perasaan, maupun informasi. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga harus memperhatikan adab dan etika agar membawa kebaikan, bukan kerusakan. Islam mengajarkan etika komunikasi agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar sesama manusia. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama, ada pengertian etika komunikasi dalam Islam. Etika komunikasi dalam Islam adalah aturan dalam berbicara dan berinteraksi sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama ada berkata jujur atau qaulan sadida. Contoh dalil Al-Qur'annya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Artinya, di dalam kita melakukan komunikasi harus berkata jujur dan benar, tidak boleh berbohong atau menipu. Yang kedua, berkata dengan lemah lembut atau biasa yang disebut dengan qaulan layyina. Contoh dalil Al-Qur'annya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Artinya, dalam kita berkomunikasi, mau dengan orang tua, teman, guru, harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak kasar, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga ada berkata baik atau diam. Contoh hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menjaga ucapan adalah tanda keimanan. Jadi, jika kita tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Yang keempat, tidak menggunjing atau ghibah. Contoh dari Al-Qur'annya, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Islam melarang kita membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima, menyampaikan dengan jelas dan mudah dipahami atau biasa disebut dengan qaulan mastura. Dalil Al-Qur'annya, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Jadi, di dalam melakukan komunikasi baik dengan orang tua, guru, teman, sebaiknya menyampaikan pesan dengan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Adapun contoh penerapan etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara sopan dengan orang tua, guru, dan orang yang umurnya di atas kita. Yang kedua, menghindari komentar kasar di media sosial, mendengarkan orang lain saat berbicara, dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Selanjutnya ada tujuan etika komunikasi. Yang pertama, untuk menjaga persaudaraan, ukhuwah. Yang kedua, menghindari konflik dan permusuhan, menciptakan lingkungan yang damai, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Islam mengajarkan kita untuk selalu berkata baik atau diam jika tidak bisa berkata baik, jujur dalam berbicara, bersikap lemah lembut, menghindari hinaan, fitnah, dan ghibah. Dengan menerapkan etika komunikasi ini, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.